inilah keberadaan kami Tuhan. Saat ini kami berkumpul di tempat ini sebagai gereja, sebagai bait-Mu yang kudus. Pimpin kami, baik hamba-Mu dan kami semua yang mendengar firman Tuhan di hari ini, sehingga Roh Kudus mengajar kami semua dan Roh Kudus memberikan hikmat untuk kami dapat melakukan kebenaran firman. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah keberadaan manusia atau keberadaan kita sebagai manusia atau eksistensi manusia di dunia. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, keberadaan manusia adalah keadaan manusia dengan berbagai aktivitas kehidupan dan segala problematikanya. Keberadaan manusia di bumi ini beragam dan menarik, serta di dalamnya kita diajar Tuhan dan di dalamnya ada pembelajaran kehidupan. Saat kita melihat dan mendengar tentang keberadaan manusia di belahan dunia, memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita ada perenungan, ada pembelajaran di dalamnya. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi di dunia tidak ada pembelajaran. Memang problematika dan aktivitas manusia itu menarik, beragam dan unik, dan kadang juga ada yang sifatnya positif dan juga sifatnya negatif, ya. Zaman dulu kita hanya terbatas mengetahui keberadaan di sekitar lingkungan kita masing-masing, karena belum ada akses yang bisa membuat kita melihat keberadaan manusia di belahan dunia yang lainnya, ke belahan bumi yang lainnya. Mungkin hanya sekitar kampung dengan informasi-informasi yang ya secara tradisional. Tapi sekarang kita diberi kemudahan untuk melihat keberadaan dunia di belahan bumi manapun, karena ada yang mendukung, yaitu kecanggihan zaman, yaitu berupa internet. Sehingga dengan media yang didukung oleh internet, kita bisa melihat, menonton dan mendengar keberadaan manusia atau eksistensi manusia dengan segala aktivitas dan problematika yang dihadapi. Dan itu tanpa batas, karena internet itu memang luar biasa. Sekali lagi, dengan adanya internet kita bisa melihat, menonton, mendengar keberadaan manusia dengan segala aktivitas dan problematikanya. Dan akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan dua kasus yang trending topik di media, yaitu perselisihan antara si Udin dan si Merah, dan juga kasus sang jenderal yang menarik perhatian publik sampai saat ini. Dua peristiwa ini menjadi topik yang sekarang menghiasi media sosial yang didukung oleh internet, dan banyak ragam tanggapan, banyak ragam pendapat untuk menilai dua peristiwa yang saat ini trending topik. Dan kita sebagai warga gereja pun menikmati itu, dalam pengertian
mendengarkan informasi itu juga, dapat mengakses itu. Namun bagaimana kita sebagai warga gereja melihat fenomena-fenomena yang dipertontonkan saat ini oleh media yang didukung oleh internet? Di mana posisi kita sebagai warga gereja? Sebagai warga gereja, pastinya kita akan melihat semua peristiwa-peristiwa kehidupan berhubungan dengan keberadaan manusia di belahan dunia, dan saat ini trending topik 2 kasus tersebut. Kita harus melihat semua itu dalam kacamata kita sebagai orang percaya. Dan lensa kacamata kita adalah lensa firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa mengajar kita untuk semakin teguh di dalam iman. Dan kalau kita menyimak peristiwa 2 kehidupan yang saat ini trending topik saat ini, benarlah firman Tuhan yang akan kita bersama-sama di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi ini kacamata kita untuk memandang, melihat peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi saat ini. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Nanti kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Saya akan baca ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2, dan kita akan responsoria selanjutnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, saat kita melihat peristiwa 2 kasus kehidupan yang terjadi saat ini, benar kita diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa menjadi perlindungan bagi kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen. Saat kita melihat hal tersebut, ada tugas dan tanggung jawab kita. Kita melihat mereka dari sudut pandang jiwa, ya.
Kita melihat mereka dari sudut pandang jiwa. Jiwa yang memang dunia ini membutuhkan Kristus, membutuhkan Injil Tuhan. Bahwa dunia ini dengan segala kehidupannya membutuhkan gereja yang harus terus memberitakan Injil keselamatan, yang di dalamnya ada damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari surga. Dalam surat Yakobus yang kita baca bersama-sama di hari ini menjadi perenungan, dan dalam tema keseluruhan dari pembacaan kita melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi yang saat ini trending topik saat ini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang masih memberikan waktu untuk bersahabat dengan dunia. Dengan jelas bahwa persahabatan dengan dunia yang dikendalikan hawa nafsu, yang aktor utamanya iblis, yang menimbulkan kekacauan demi kekacauan. Dalam Yakobus tadi di awal-awal pembacaan kita ayat 1 dan 2, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Dalam tubuh kita yang daging ini memang kita sedang berjuang, manusia itu sedang berjuang untuk melawan hawa nafsu dan mengikuti kehendak Tuhan. Memang itulah kodrat yang sudah jatuh dalam dosa. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, dan apa yang diperoleh? Tidak beroleh apa-apa. Sebuah kesia-siaan. Saat itu terjadi, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu satu pelajaran bahwa apa yang terjadi saat ini, yang kita tonton saat ini, itu adalah sebuah kesia-siaan yang tidak ada gunanya. Pengendalinya, kontrolnya adalah iblis itu sendiri, karena pada awalnya memang iblis adalah bapa dari segala pendusta. Saat Taman Eden dalam keadaan damai, Tuhan berbicara baik dengan manusia. Iblis menjadi tokoh utama yang membuat kekacauan di Taman Eden. Hawa digoda dan Hawa tidak mampu melawan godaan itu, sehingga terjadilah kekacauan di Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya diusir dari tempat yang memiliki kedamaian. Yang pada mulanya Taman Eden itu antara binatang buas dengan binatang ternak, tidak ada yang saling membunuh. Tetapi setelah jatuh dalam dosa itu tidak ada lagi gambaran itu. Binatang buas memakan binatang ternak, manusia membunuh manusia. Dan peristiwa yang pertama adalah Kain dan Habel. Ada kekacauan. Dan apa sebabnya? Dan mengapa manusia kecenderungannya mengikuti hawa nafsunya? Karena manusia tidak mengenal bahasa Tuhan. Mari kita buka di Yohanes 8 ayat 43 sampai 44. Yohanes 8 ayat
ayat 43 sampai 44. Yohanes pasal 8 43 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah sebabnya kenapa terjadi kekacauan antara manusia dengan manusia, karena manusia tidak memahami bahasa cinta Tuhan, bahasa Tuhan, bahasa surga. Bahasa surga yaitu bahasa cinta, kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahasa cinta, bahasa kasih. Bahasa Tuhan adalah cinta, kasih. Karena itu datangnya dari surga. Kasih itu bukan dari bumi, kasih itu dari surga. Kalau manusia memahami bahasa ini, yakinlah dunia ini damai sejahtera. Bahasa kasih mudah dipahami, tetapi sulit dilaksanakan. Bahasa kasih itu mudah untuk dinyanyikan dengan segala gaya, dengan segala apapun bisa. Bahasa kasih bisa disampaikan semudah kita membaca pidato, tapi sulit untuk dilaksanakan. Dan itu terjadi di bumi, dan kita masih melihat hal itu. Kekacauan demi kekacauan, pertengkaran, pertikaian, pembunuhan, dan sebagainya. Kecenderungan manusia pada umumnya menempatkan ego yang dikuasai oleh hawa nafsu, karena tawaran dunia lebih menarik. Tawaran dunia lebih menarik daripada apa yang ditawarkan Tuhan. Tawaran dunia itu menarik daripada tawaran Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Tuhan Yesus sendiri waktu pencobaan di padang gurun. Banyak 4 kali Tuhan mendapatkan tawaran iblis. Semuanya adalah tawaran dunia, tetapi Yesus taat dan menolak apa yang menjadi tawaran dunia, karena kasihnya kepada kita yang berdosa. Tawaran-tawaran dunia itu nikmat, indah, tetapi sesaat, atau kembali lagi kesia-siaan yang akan kita terima. Saya bayangkan, khususnya untuk sang jenderal ya, dia juga orang Kristen. Saya menonton video sedikit perjalanan karir, dan videonya itu kelihatan bahagia. Dari dia masih muda, gagahnya dengan istri, terus ada postingan dia bergereja bersama dengan anak-anaknya, istrinya, luar biasa. Tetapi saat melihat itu, semua jatuh dalam hitungan detik, runtuh dalam hitungan detik. Begitu sia-sianya. Tapi kita berharap Tuhan memberikan kesempatan sehingga hidupnya kembali dalam firman Tuhan. Kecenderungan manusia dikuasai oleh egonya, lebih menerima tawaran-tawaran dunia dengan segala kenikmatan yang padahal ujungnya sia-sia. Ego manusia dikendalikan oleh iblis, sadar dan tidak sadar, langsung dan secara tidak langsung. Manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan egonya
telah diperalat iblis untuk memperlihatkan eksistensi, diperalat oleh iblis untuk kepentingan eksistensi keberadaan iblis itu sendiri. Manusia yang dikuasai oleh ego dan hawa nafsunya, secara langsung dan tidak langsung, secara sadar dan tidak sadar, sedang dipakai oleh kepentingan iblis untuk menunjukkan keberadaan iblis. Manusia dengan egonya dan hawa nafsunya memiliki skenario tersendiri terhadap rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu kan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu membawa sukacita. Tetapi karena manusia membuat skenarionya sendiri dengan hawa nafsu dan kedagingannya, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan, kekacauan. Pada dasarnya Tuhan tidak mau manusia hidup di dalam hawa nafsu. Pada dasarnya Tuhan tidak mau manusia hidup di dalam hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Karena memang Tuhan itu ada di dalam diri manusia, dalam rohnya yang kudus. Mari kita baca di Yakobus 4 ayat 5 dan 6. Yakobus 4 ayat 5 khususnya ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan itu pencemburu. Tuhan itu pribadi yang cemburu. Saat ada manusia yang melakukan kehidupannya menurut kehendaknya sendiri, dia cemburu. Dia tidak tinggal diam saat ada manusia yang melakukan hal-hal yang kacau. Tuhan menunjukkan kuasanya, sehingga dengan kecemburuannya Tuhan tidak mau dunia ini sebenarnya kacau. Karena roh yang dihembuskan oleh Tuhan dari mulut Tuhan sendiri melalui hidung manusia, itu adalah roh yang kudus. Sehingga kalau ada pertentangan dan manusia lebih condong kepada hawa nafsu, Tuhan cemburu dan Tuhan akan menjatuhkan manusia yang menggunakan ego dan hawa nafsunya. Manusia merasa dengan bangga bahwa Tuhan seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa dengan segala keangkuhannya. Maka Tuhan akan menghancurkan kesombongan manusia dalam hitungan detik. Dalam perjanjian lama pun juga sudah diingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Banyak kita membaca bagaimana bangsa Israel dengan ketegar tengkukannya, kesombongannya sebagai bangsa, tapi akhirnya Tuhan juga menghukum juga. Ada hukuman demi hukuman yang diberikan oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca Yosua pasal 24 ayat 19-20, itu adalah peringatan bagi Yosua dan bangsa Israel. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Tuhan yang kudus, dialah Tuhan yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni segala kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak ingin manusia itu sebenarnya hidup dalam hawa nafsu dan persahabatan dunia. Jikalau kita mengikuti hawa nafsu dan ego kita, Tuhan itu juga tidak akan tinggal diam. Apalagi kalau anak
kalau apalagi orang Kristen yang memiliki masalah, Tuhan akan tegur, Tuhan akan nyatakan itu. Karena roh yang diam di dalam diri kita adalah kudus adanya, dan dia adalah pribadi yang cemburu. Orang Kristen tidak boleh main-main dengan roh yang tinggal di dalam diri kita, karena kita adalah bait Tuhan dan di dalamnya Tuhan bersemayam. Keberadaan manusia dengan segala aktivitas kehidupan yang dijalani sebenarnya tergantung kepada siapa mempercayakan hidupnya, siapa pengendali hidupnya. Kalau manusia mempercayakan pengendali kehidupannya kepada apa yang ditawarkan dunia, ya okelah, kita akan terus menerus melihat kekacauan, pertengkaran, perselisihan di dunia ini. Tetapi kalau manusia mempercayakan pengendali kehidupannya kepada kasih, berarti pengendalinya adalah Roh Kudus, dan kita akan melihat sebuah kedamaian, sukacita bersama. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Yohanes 16 ayat 7-8 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah peran Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya, menginsafkan kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah pembawa damai, bukan pembawa kekacauan. Kalau hidup kita tahu pengendali kita adalah Roh Kudus, kita akan selalu diinsafkan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dan sebagainya, kita akan dibawa untuk mencari jalan damai sejahtera. Tetapi kalau hidup manusia dikendalikan oleh hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, maka jalan yang ditempuh adalah jalan kesia-siaan. Roh Kudus akan selalu menginsafkan kita. Sebenarnya manusia tanpa mencari kegilaan terhadap kehormatan dan kemuliaan di bumi akibat tawaran-tawaran dunia, sebenarnya Tuhan itu sudah memperlengkapi manusia dengan kemuliaan dan kehormatan yang asalnya dari surga. Mari kita baca ini Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 5 ya. Mazmur 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Mazmur 8 ayat 5 sampai ke-7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kurang apa sebenarnya manusia dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan, tanpa manusia mencari dengan kegilaannya kehormatan di dunia ini? Tuhan sudah memperlengkapi kehormatan dan kemuliaan, sudah diperlengkapi dengan secara tidak langsung. Kalau kita menyerahkan kehidupan manusia kita sebagai orang percaya dalam kendali Roh Kudus, kendali Tuhan, kehormatan dan kemuliaan itu sudah ada.
mau dia seorang pejabat, mau dia petani, mau dia tukang ojek, semuanya diberi kehormatan dan kemuliaan asal hidupnya dikendalikan oleh siapa yang membawa damai, yaitu Roh Kudus. Kita tidak sadar, kadang manusia tidak sadar dengan hal itu, kalau mungkin juga belum mengenal kebenaran. Kita sudah diberi kehormatan dan kemuliaan sejak diciptakan, karena manusia itu berharga, lebih berharga daripada malaikat. Nanti hamba Tuhan lain yang menyampaikan itu. Manusia lebih berharga daripada malaikat. Malaikat tidak menerima hembusan roh Tuhan, manusia mendapatkan hembusan roh dari Tuhan. Malaikat tidak diselamatkan, manusia diselamatkan. Malaikat itu melayani manusia. Jangan salah, kita tidak melayani malaikat. Malaikatlah yang melayani kita sebagai manusia. Terhormatnya kita sebagai manusia. Tapi itulah manusia dengan segala hawa nafsunya dan persahabatan dunia, lebih menerima tawaran dunia, kurang hormat, kurang kehormatan, sehingga ingin mencari yang lebih. Tapi akhirnya apa? Kesia-siaan yang didapatkan. Mari kita memiliki sikap kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan memiliki sikap kerendahan hati, tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada hadirat Tuhan, dan menjadi pribadi yang selalu hidup dalam kerendahan hati. Kita harus menyadari dan mengenal kita sebagai manusia. Itu saja yang pertama. Kenalilah kita sebagai manusia. Yang pertama adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Berarti kalau diciptakan berarti terbatas. Manusia yang hanya bisa diselamatkan, karena kita membutuhkan keselamatan karena keberdosaan kita. Dan yang ketiga, sebagai manusia berdosa, kita sudah menerima keselamatan. Kenalilah itu dalam diri kita, sehingga sebagai orang Kristen, saat kita berada dalam situasi yang akan membawa kepada hal-hal yang sifatnya kekacauan, kita selalu diinsafkan oleh Tuhan. Dan surat Yakobus ini juga ditulis untuk jemaat yang dilayani Yakobus, karena di dalam jemaat yang dilayani Yakobus juga ada orang-orang yang masih hidup dalam hawa nafsu dan persahabatan dunia. Surat Yakobus ini bukan berbicara kepada umum, pada masyarakat umum, tetapi lebih kepada orang Kristen itu sendiri. Karena di dalam jemaat yang dilayani oleh Yakobus masih ada orang-orang Kristen yang menjadi duri di dalam pelayanan, duri di dalam pelayanan Rasul Yakobus. Kembali kepada siapa orang Kristen itu mempercayakan hidupnya. Kita sebagai orang Kristen benar-benar harus mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus, bukan mempercayakan kepada tawaran-tawaran dunia ini. Pembelajaran hidup, karena memang dunia ini tempatnya kekacauan, tetapi gereja ada sebagai orang-orang membawa damai. Banyak jiwa membutuhkan Tuhan Yesus. Itulah tugas kita. Sekali lagi kita melihat peristiwa kehidupan yang terjadi dengan keberadaannya, kita melihat pada jiwa. Sekali lagi jangan menghakimi, tapi kita melihat pada jiwa. Mereka membutuhkan Kristus. Kita bawa mereka untuk hidup di dalam pengendali hidup yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus.
Kristen belum menjadi gereja masih banyak. Tapi gereja adalah Kristen sejati. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen juga yang belum menjadi gereja. Orang Kristen hanya mengikuti tradisi. Tetapi Kristen yang sungguhnya adalah gereja. Yaitulah kita sebagai gereja yang selalu mendapatkan tugas untuk membawa damai sejahtera, sukacita di muka bumi ini. Mari kita baca di 2 Petrus yang kita baca tadi. Ada kaitannya ya. 2 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 ya. Kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Mari kita membaca bersama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami terus diajar oleh Roh Kudus untuk melihat dunia dengan segala problematikanya, untuk melihat keberadaan manusia dengan aktivitas dan keunikan keragamannya, dan mungkin ada yang negatif dan positif. Tetapi kami tahu pengendali kami, yaitu Roh Kudus. Biarlah kami hidup di dalamnya, sehingga kami sebagai gereja membawa damai sejahtera, membawa kabar sukacita Injil kepada mereka yang masih hidup dalam hawa nafsu dan tawaran-tawaran dunia, sehingga gerejamu terus menjadi terang dan garam bagi dunia yang telah kacau ini. Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus atas firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami hari lepas hari untuk mengerti dan memahami dan melaksanakan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.